Kembali bersama saya Pak Anton. Kali ini kita akan memasuki bagian kedua materi kita dari bab yang ke-6, yaitu ciri gereja sebagai paguyuban. Nah, mengenal ciri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menceritakan tentang seseorang dan kita tidak tahu namanya, maka kita akan menyebutkan ciri-cirinya. Ketika ada seorang anak yang hilang dari sebuah keluarga, maka anggota keluarga akan membuat pengumuman dengan menyebutkan ciri-ciri anak yang hilang tersebut. Jadi ciri itu adalah pembeda kita dari yang lain yang dengannya kita dikenal. Nah, gereja sebagai paguyuban itu memiliki beberapa ciri yang dengannya kita mengenalnya dan sekaligus membedakannya dari yang lain. Ciri yang pertama adalah satu, yakni gereja yang satu. Gereja yang satu ini karena mengimani Allah yang satu. Jadi mengimani Allah yang satu. Kemudian mempraktekkan satu iman. Lalu ada di bawah kepala gereja yang satu, yakni paus, yang mewakili kepala gereja yang tidak kelihatan, yakni Yesus Kristus. Adapun alasan naik gereja yang satu ini dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa kesatuan gereja itu berdasarkan Allah Tritunggal, bahwa Allah itu terdiri atas 3 pribadi dengan satu hakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang merupakan satu kesatuan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Yesus yang telah mendamaikan umat manusia dengan Allah melalui darahnya, yang menghendaki persatuan anggota gereja itu, dialah yang mendirikan gereja itu. Jadi gereja itu didirikan oleh Yesus yang satu dan sama. Dan yang ketiga adalah bahwa gereja itu dijiwai oleh Roh Kudus yang sama. Jadi Roh Kudus itu menjadi jiwa dan penggerak gereja yang satu. Nah, jadi itulah dasar kita untuk memahami tentang sifat yang pertama, yaitu ciri yang pertama, yaitu gereja yang satu. Nah, kemudian yang kedua atau ciri yang kedua adalah kudus, yakni gereja yang kudus. Ciri ini bisa kita temukan di dalam Alkitab bahwa Allah sendiri menghendaki agar kita hidup kudus bagi dirinya di hadapannya. Seperti yang dikatakan bahwa hendaklah kamu kudus sama seperti aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kekudusan itu sesuatu yang mutlak ya di hadapan Tuhan. Tidak ada tawar-menawar karena Tuhan tidak mungkin bersekutu dengan kejahatan. Tuhan tidak mungkin bersatu dengan dosa. Karena Tuhan itu kudus, maka kita menghendakinya dengan kekudusan. Kekudusan gereja itu bukan berarti setiap anggotanya itu tanpa dosa. Jadi kekudusan itu karena Allah yang kudus berkenan hadir, tinggal, dan berkarya di dalamnya. Allah yang kudus itu ada di dalam gereja itu. Meskipun anggota gereja itu ada yang berdosa, tapi ciri gereja itu tetaplah kudus. Karena Allah yang kudus berkenan tinggal, hadir, dan berkarya di dalamnya. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa ciri yang ketiga adalah Katolik, yakni gereja yang Katolik. Katolik itu artinya umum, universal, meresapi segalanya. Bahwa Katolik itu terbuka untuk siapa saja dari segala suku bangsa, kalangan dengan latar belakang yang berbeda-beda bisa masuk ke dalamnya. Jadi sekali lagi bahwa Katolik itu artinya umum, universal, meresapi segalanya, dan terbuka untuk semua orang. Nah, ciri yang
keempat, yang terakhir adalah apostolik. Bahwa gereja yang apostolik. Apostolik itu dari kata apostelo, yang artinya mewartakan, merasul. Itu dari kata apostol, yakni rasul, yakni gereja yang merasul, gereja yang mewartakan, gereja yang mengemban misi Yesus ke dunia. Jadi gereja itu bukan hanya ada untuk dirinya sendiri, dia juga ada untuk dunia, mewartakan Kristus untuk dunia. Dia bagikan jantung. Jantung ini fungsinya adalah memompahkan darah ke seluruh tubuh. Demikian juga gereja itu artinya mewartakan Yesus dan ajaran-ajarannya, kebenaran firman-Nya kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Jadi memompahkan kasih, karya dan pelayanan Kristus atau misi Kristus ke seluruh dunia. Jadi ada 4 ciri gereja sebagai paguyuban. Yang pertama tadi adalah gereja yang satu, yang kedua adalah gereja yang kudus, yang ketiga adalah gereja yang katolik, dan yang keempat adalah gereja apostolik. Nah, sekarang sebagai tugas bagi materi ini, sebagai pendalaman, coba kamu tuliskan sebanyak yang bisa kamu temukan, usaha-usaha apakah yang dapat dilakukan pertama untuk menjaga atau memelihara serta mengembangkan sifat-sifat gereja itu. Yang pertama adalah satu, usaha apakah yang harus kita lakukan untuk memelihara, kalau bisa mengembangkan kesatuan gereja itu. Yang kedua, usaha apakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan kekudusan gereja itu. Dan yang ketiga, usaha apakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan kekatolikan gereja itu. Dan yang terakhir, usaha apakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan keapostolikan dari gereja itu sendiri. Karena jika ciri gereja ini kuat di dalam gereja kita, maka itu menjadi kesaksian bagi dunia. Dengan sendirinya orang akan tergerak untuk masuk menjadi anggota gereja, menjadi anggota keluarga Allah. Karena tidak ada orang yang tidak menginginkan persatuan. Bukan hanya lembaga agama, bukan hanya gereja yang menghendaki adanya persatuan. Di luar lembaga keagamaan juga memperjuangkan persatuan. Karena pada hakikatnya semua umat manusia menghendaki adanya persatuan, rindu akan persatuan. Begitu juga dengan tidak ada manusia yang tidak menginginkan kekudusan, kesucian. Semua orang ingin berlomba-lomba, ingin hidup kudus, ingin hidup suci, berkenan di hadapan Allah, semakin mendekati Allah dalam hal kekudusan. Nah, berikutnya juga bahwa tidak ada orang yang tidak ingin diterima. Ada satu lembaga yang terbuka untuk dia, yang menerima dia sebagai anggota keluarganya, sebagai saudaranya, yang kemudian mengasihi dan mencintai dia. Jadi coba kerjakan tugas yang saya berikan tadi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan tetap semangat untuk anak didik kami.